Jesus masih butuh waktu. Jesus belum diturunkan oleh Sassuolo di Giornata pertama Liga Italia. Sang bek tengah Indonesia duduk di bangku cadangan dan Sassuolo kini punya 7 pemain bek tengah. Diketahui mereka baru saja merekrut 2 pemain baru, yakni Jesus dari Venezia dan juga Sebastian Walu dari pinjaman milik Torino. Itu artinya pemain berusia 25 tahun itu masih harus bersabar-sabar dulu. Jesus harus bisa tampil oke di sesi latihan agar bisa mencuri perhatian dari sang pelatih. Pilih-pilih Indonesia, Milano Jonathan disebut bikin keputusan yang logis. Milano Jonathan sebentar lagi bisa membela timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu disebut membuat keputusan logis memilih tim merah putih. Keputusan Jonathan itu dibahas oleh media Belanda Football Premier. Sebabnya pemain FC Utrecht tersebut kini masuk ke dalam daftar sementara pemain yang dipanggil timnas Belanda U21. Dan keputusan memilih Indonesia dirasa tepat karena ia belum tentu masuk ke dalam skuad inti dari timnas Belanda. Rekrutan mewah Liverpool bikin Arne Slot kini dihantui ekspektasi besar. Menurut Kiev, pencapaian dari Slot pada musim pertamanya bersama Liverpool memang pantas diapresiasi. Namun dengan belanja pemain hingga sekitar 300 juta pound sterling, ekspektasi publik kini melambung jauh lebih tinggi. Dia menilai jika Slot berhasil mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United dengan bandrol sekitar 3,3 triliun rupiah, maka tanggung jawab yang harus dipikul akan semakin besar. Cristiano Ronaldo masih ngegelar di Al Nassr. Al Nassr kalah di partai final Piala Super Arab Saudi. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo masih harus menunggu lebih lama untuk trofi pertamanya. Dan Al Ahly kini meraih trofi Piala Super Arab Saudi keduanya setelah yang pertama pada tahun 2016. Dan sialnya bagi Al Nassr, mereka lagi-lagi gagal meraih trofi sekalipun sudah mendatangkan Jorge Jesus sebagai pelatih yang baru. Ronaldo kembali harus menunggu waktu lebih lama untuk trofi pertamanya. Ronaldo sudah cetak 100 gol di 5 tim berbeda. Cristiano Ronaldo membuat gol saat Al Nassr kalah di partai final Piala Super Arab Saudi. Gol itu mengantarkan Ronaldo ke rekor baru dalam karirnya. Kini dia menjadi pesepak bola pertama yang mencetakkan minimal 100 gol atau lebih untuk 5 tim berbeda. Ronaldo berhasil mencetakkan 100 gol dari 113 pertandingan bersama Al Nassr. Di Juventus, Ronaldo membuat 101 gol. Lalu ketika di Manchester United, ia mencetakkan 145 gol. Dan tentunya catatan terbanyak adalah bersama Madrid yang mencapai 450 gol. Sedangkan bersama timnas Portugal, Ronaldo sudah bikin 138 gol dari 221 pertandingan. Harry Kane langsung nyetel dengan Luis Diaz. Bayern Munchen memati kemenangan dengan skor akhir 6-0 atas RB Leipzig. Dalam laga di Allianz Arena tersebut, Harry Kane mencetakkan hat-trick dan gol lainnya tercatat atas nama Luis Diaz dan juga Michael Olise. Dua gol Harry Kane merupakan buah assist dari Luis Diaz. Momen itu terjadi pada gol keempat dan gol kelima milik Bayern Munchen. Harry Kane merasa ia langsung klop dengan Luis Diaz di Bayern Munchen. Ada 2 assist yang diberikan pemain asal Kolombia tersebut. Debut Kevin De Bruyne dipuji. Kevin De Bruyne mencetakkan gol di penampilan debutnya bersama Napoli. Scott McTominay menyebut bahwa Kevin De Bruyne tak butuh waktu untuk adaptasi dengan sepak bola Italia. McTominay senang dengan penampilan perdana yang ditunjukkan oleh Kevin De Bruyne. Menurut Scott McTominay, Kevin De Bruyne seperti sudah lama bermain di Italia. Dipermalukan Cremonese, Max Allegri janji bakal benahi permainan dari AC Milan. Manajer AC Milan yakni Max Allegri mengaku kesal melihat timnya dikalahkan oleh Cremonese baru-baru ini. Namun sang pelatih optimis bahwa timnya bisa bangkit dan tampil lebih baik lagi. Bermain di depan puluhan ribu Milanisti, Rossoneri justru menelan kekalahan. Mereka kalah dengan skor akhir 1-2 dalam laga ini dan Allegri mengaku kecewa berat melihat timnya tersebut kalah. Awal menjanjikan Chiellini Rossi bersama Gasperini, AS Roma membuka musim 2025-2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bologna. Dan diketahui Roma kini ada di bawahan pelatih baru yakni Gianpiero Gasperini dalam laga yang digelar di Olimpico. Kesalahan dari Gianluca Vialli dimanfaatkan dengan baik oleh Wesley Franca yang mencetakkan gol pertamanya di ajang Serie A. Kemenangan ini menandai awal yang manis bagi Gasperini bersama Chiellini Rossi.
Pesta gol ke gawang Leeds United, Mikel Arteta full senyum. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mengaku puas dengan kemenangan timnya atas Leeds United. Ia menilai bahwa The Gunners tampil istimewa dalam laga tersebut. Bermain di depan puluhan ribu pendukung setianya, The Gunners berhasil meraih kemenangan dengan skor telak. Mereka berhasil mengajar tim tamu dengan skor akhir 5-0. Dan kemenangan atas Leeds United memberikan dampak yang sangat baik bagi Arsenal. The Gunners kini memuncaki klasemen sementara IPL musim ini dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Arsenal pesta gol, Odegaard dan juga Saka malah cedera. Arsenal pesta gol saat menjamu Leeds United. Sayang kemenangan besar itu membuat tumbal karena dua pemain bintang mereka, yakni Martin Odegaard dan juga Bukayo Saka mengalami cedera. Kondisi dua pemain tersebut mengkhawatirkan Arsenal mengingat riwayat cedera mereka, terutama bagi Saka yang sempat absen panjang di musim lalu karena mengalami cedera hamstring. Ada potensi bahwa Saka dan juga Odegaard harus absen saat Arsenal melawan Kenilworth Stadium pada pekan depan. Manchester City mulai oleng. Manchester City menjamu Tottenham pada pekan kedua Premier League. Meskipun berstatus sebagai tuan rumah, Man City harus mengakui keunggulan dari Tottenham Hotspur dengan skor akhir 2-0. Blunder dari James Trafford menjadi sorotan dalam laga ini. Hasil ini membuat Tottenham berada di urutan kedua klasemen dengan koleksi 6 poin. Dan Tottenham belum kebobolan dari dua laga yang dimainkan, sementara Man City tertahan di peringkat yang keempat. Thomas Frank torehkan catatan laga. Thomas Frank membawa Tottenham Hotspur menang di kandang milik Manchester City. Frank menyamai catatan langka dua manajer top di Premier League. Bagi Frank, hasil ini juga membuatnya sejajar dengan dua nama besar yang jadi pendahulunya di Tottenham, yakni Jose Mourinho dan juga Antonio Conte. Mereka kini bertiga menjadi manajer yang mampu menang tandang atas Pep Guardiola dengan dua tim berbeda. Arsenal kini punya monster yang baru. Sebuah dukungan diberikan oleh Mikel Arteta kepada Victor Gyökeres. Pelatih Arsenal itu optimis bahwa sang striker akan semakin mengerikan bersama Arsenal. Pujian ini diberikan Arteta seusai laga Arsenal versus Leeds United. Di laga ini Arteta mempercayakan Gyökeres untuk tampil sebagai starter. Sang striker membalas kepercayaan Arteta dengan apik, yang mencetakkan 2 gol dalam laga ini sehingga Arsenal memenangkan Leeds United dengan skor akhir 5-0. Chelsea sulit capai kesepakatan transfer dari Xavi Simons. Xavi Simons dikabarkan sudah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Chelsea. Namun RB Leipzig menegaskan bahwa kesepakatan transfer masih cukup jauh. Direktur olahraga RB Leipzig yakni Marcel Schaeffer mengakui bahwa pihaknya tidak akan menghalangi langkah dari Xavi Simons. Tetapi mereka menegaskan bahwa transfer hanya bisa terjadi bila semua pihak merasa diuntungkan. AS Roma kibarkan bendera putih untuk transfer dari Jadon Sancho. Manchester United kembali kehilangan calon pembeli untuk Jadon Sancho. AS Roma dilaporkan menyerah dalam upaya mendatangkan sang winger MU tersebut. Kabar Roma tidak lagi mengejar Sancho ini diungkapkan oleh Frederick Massara selaku direktur olahraga dari AS Roma. Ia menyebut bahwa sang winger tidak menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan timnya, sehingga mereka memutuskan untuk mencari opsi yang lain. Arsenal resmi bajak Eberechi Eze langsung dapat nomor 10. Drama bursa transfer London akhirnya berpihak kepada Arsenal. The Gunners berhasil mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace dengan mahar mencapai 67,5 juta pound sterling, sekaligus membuat Tottenham kini gigit jari. Menariknya, Eze akan mengenakan nomor punggung 10, sebuah nomor yang kerap menjadi simbol penting di Arsenal, dan kembalinya ia ke klub ini seakan menutup lingkaran, mengingat di 14 tahun yang lalu dirinya sempat dilepas dari akademi milik The Gunners. Real Madrid menolak 2 tawaran dari Aurelien Tchouameni. Defensa sentral melaporkan bahwa Madrid telah menolak setidaknya 2 tawaran yang datang untuk Aurelien Tchouameni di bursa transfer musim panas kali ini. Di Real Madrid diyakini bahwa dengan bimbingan dari Alonso, versi terbaik dari Tchouameni dapat muncul kembali. Karena itu ia dianggap sebagai salah satu pemain yang tak akan tersentuh di bursa transfer. Barcelona selangkah lagi lepas Inaki Pena. Setelah berjuang keras merampungkan proses peminjaman Inaki Pena, Barcelona kini tinggal selangkah lagi melepas kiper cadangan mereka tersebut. Diungkapkan oleh Matteo Moretto, Pena akan bergabung dengan klub promosi La Liga yakni Elche di musim 2025-2026.
Kepergian Pena pun bisa membuat ruang lebih luas untuk Barcelona dalam hal financial fair play, karena Blaugrana sedang terus berjuang untuk merampungkan pendaftaran pemain mereka yang sempat tertunda. Chelsea tawarkan kesepakatan ganda untuk Borussia Dortmund. Chelsea kini tengah merancang langkah strategis untuk melepas dua pemainnya, yakni Carne Chukwuemeka dan juga Aaron Anselmino. Dikabarkan Borussia Dortmund siap untuk menambung kedua pemain tersebut, namun dengan syarat yang harus dipenuhi. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea telah bernegosiasi dengan Dortmund, namun dengan ketentuan bahwa Anselmino hanya akan dipinjamkan jika Dortmund juga sepakat membeli Chukwuemeka secara permanen. Donnarumma setuju gabung dengan Manchester United. Manchester United kini selangkah lagi dekat untuk bisa mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Dikabarkan kesepakatan personal sudah terjalin dan kini sedang dalam tahap negosiasi. Kesepakatan personal itu dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Kiper berusia 26 tahun itu sudah menyetujui proposal dari Manchester City. Kabarnya PSG sudah menerima tawaran sekitar 50 juta euro yang sebelumnya pernah disematkan.